Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana caranya untuk menangani ya permasalahan terkait eh, penyerang yang biasanya melakukan port scanning ya. Biasanya port scanning yang dilakukan itu biasanya menggunakan tools Nmap ya. Kalau berbasis CLI, kalau berbasis GUI dia menggunakan Zenmap ya. Jadi ini adalah aplikasi yang biasanya digunakan untuk atau metode yang digunakan untuk melakukan atau mendeteksi port ataupun service layanan pada sebuah server, baik itu router maupun sebuah server ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait metode untuk menangani ya permasalahan tersebut di Mikrotik sendiri ya, khususnya pada menu firewall. Kita mengenal metode atau fitur PSD ya. Jadi di Mikrotik itu ada fitur PSD atau singkatan dari Port Scan Detection ya. Jadi Port Scan Detection ini merupakan fitur pada Mikrotik yang digunakan oleh firewall Mikrotik untuk mendeteksi aktivitas port scanning ya, berdasarkan pola koneksi yang mencurigakan dari suatu alamat IP sumber dalam periode waktu tertentu. PSD membantu Mikrotik untuk mendeteksi dan memblokir port scanning dengan menentukan ambang batas atau jumlah koneksi dalam periode waktu tertentu. Nah, dalam PSD sendiri kita mengenal ada 4 parameter, ada wake threshold atau kita kenal dengan istilah batas total bobot koneksi sebelum dianggap sebagai port scanning. Jadi maksimalnya adalah 21 ya, defaultnya 21. Selanjutnya ada parameter delay threshold, adalah rentan waktu di mana koneksi dihitung. Itu rata-rata berukuran atau parameternya adalah 3 detik. Di sini ada low port wake atau bobot untuk koneksi ke port rendah biasanya lebih besar ya. Biasanya nilainya 3 secara default, dan ada high port wake. Biasanya bobot untuk koneksi ke port-port yang tinggi biasanya lebih kecil. Nah, konfigurasi ini berguna untuk meningkatkan keamanan jaringan dengan mencegah serangan untuk melakukan pemetaan port untuk peretas. Biasanya digunakan oleh penyerang menggunakan aplikasi Zenmap ya, seperti itu. Atau biasanya digunakan oleh bot-bot yang akan melakukan scanning terhadap port ataupun service ya. Jadi di sini kita sudah punya dua rule ya untuk mengatasi port scanning. Jadi sebelumnya untuk teman-teman yang belum pernah atau belum tahu terkait bagaimana itu port scanning, cara port scanning bekerja, kita akan melakukan sebuah metode port scanning sederhana ya. Kita akan targetkan ke port 1 titik, ke IP address 1.4 ya, IP address router. Jadi kita sekarang posisinya berada pada jaringan public. Kita akan scanning ke port atau ke IP address 1.1. Scanningnya akan kita gunakan scanning standar ya. Kita akan gunakan regular scan, kita akan scan ya. Jadi kita akan membandingkan hasil sebelum kita implementasikan rule menggunakan PSD tadi. Jadi ini adalah proses port scanning. Kita bisa lihat sesuai dengan penjelasan saya di awal, port scanning ini Nmap ini akan melakukan scanning terhadap service atau port yang berjalan pada router ya. Jadi ini profil standar. Nah, kalau kita pakai profil instant scan, biasanya dia akan menampilkan secara detail ya port-port yang digunakan oleh perangkatnya. Jadi di sini karena kita pilih regular scan, dia hanya menampilkan informasi-informasi basic seperti ini. Jadi kita bisa ganti ke instance ya. Misalnya kita ingin lebih detail lagi hasil outputnya menggunakan Zenmap. Tentunya semakin banyak parameter yang digunakan, itu proses scanningnya akan semakin lama ya, seperti itu. Jadi ini sedang di scan. Jadi kalau kita lihat di sini ada banyak sekali port yang terbuka ya. Oke, ini proses scanningnya. Nah, semakin lama juga ya hasil
scanning akan dihasilkan. Untuk itu kita akan coba pause videonya agar mempercepat atau mempersingkat durasinya. Oke, setelah proses scanning dengan profil Intense Scan selesai ya, kita bisa lihat dia menghasilkan output yang tentunya lebih detail ya dibandingkan yang sebelumnya. Di sini dia akan melakukan scanning pada port 80 dan di sini menghasilkan output yang cukup detail ya terkait hasil CWRL kayaknya ya. Kita bisa lihat juga HTTP title-nya router OS, jadi akan ketahuan ya bahwa target yang kita scanning ini berarti adalah sebuah perangkat MikroTik router board ya. Sebuah perangkat MikroTik router OS ya, menggunakan sistem operasi router OS. Dan di sini juga untuk di port 2000 sendiri atau di port 8291 juga sudah menampilkan informasi bahwa perangkat yang di scanning juga menggunakan perangkat MikroTik bandwidth test ya untuk port 2000-nya. Jadi ini informasinya. Nah, jadi selanjutnya kita akan mengaktifkan ya, fitur port scanningnya. Kita akan aktifkan sini. Jadi kita bagi metode port scanningnya ke dalam dua metode. Yang pertama adalah metode untuk melakukan pendeteksian. Jadi dia akan mendeteksi dulu. Jadi koneksi yang masuk dengan protokol TCP, baik itu kita juga sih bisa tidak mendeskripsikan ya protokolnya apa. Bisa saja input, kita juga bisa spesifikkan protokolnya TCP ataupun UDP. Selanjutnya pada mode atau pada bagian ekstra, di sini kita sudah menambahkan ya PSD-nya. Sudah kita tambahkan dan actionnya ketika dia mendapati port scanningnya berjalan, dia akan melakukan pemblokiran atau menambahkan sumber ya, source address. Jadi dia akan menambahkan source address-nya ke dalam sebuah address list. Jadi nama address list-nya adalah port scanning dan IP address tersebut akan masuk ke address list port scanning itu dalam durasi 1 jam ya, seperti itu. Jadi dia akan mendeteksi koneksi yang masuk berdasarkan parameter PSD ya. Setelah parameter PSD-nya masuk, dia akan deteksi. Nah, untuk parameter PSD ini kita biarkan saja defaultnya seperti ini ya. Wake threshold-nya 21, delay threshold-nya 3 detik, low port wake-nya 3, high port wake-nya 1. Seperti itu. Selanjutnya rule yang kedua adalah rule yang akan melakukan pemblokiran ya. Jadi berdasarkan IP address atau source address yang sudah terdata di address list ya. Jadi ketika ada yang melakukan port scanning, rule yang pertama ini akan menyimpan IP address sumbernya itu ke sini ya, ke address list dengan nama tadi port scanning. Selanjutnya rule yang kedua ini akan melakukan drop ya. Dia akan melakukan drop paket yang masuk, atau kita juga bisa melakukan drop ya. Jadi orang ini tidak bisa melakukan akses masuk dan akses forward. Jadi internetnya juga kita blokir. Nah, pada studi kasus kali ini kita coba untuk melakukan pemblokiran saja untuk paket inputnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan ya. Jadi yang kanan ini adalah berhasil ya sebelum diaktifkan fitur port scanning. Dan yang ZMap yang di sebelah kiri ini adalah ketika belum diaktifkan ya. Kita coba aktifkan ke 1.4. Untuk profil scan-nya kita buat reguler ya. Nah, di sini ketika kita lakukan scanning harusnya byte sama paketnya sudah aktif ya. Kita coba scanning dan otomatis byte sama paketnya sudah aktif. Dan proses scanningnya kalau berjalan dengan baik harusnya sudah tidak akan menampilkan output apa-apa ya, seperti yang ditampilkan di scanning sebelumnya ya, seperti ini. Jadi dia tidak akan menampilkan output apapun ya, seperti hasil sebelumnya. Jadi berapa lama pun kita tunggu, dia tidak akan menghasilkan output apapun. Dan di sini kita bisa lihat counternya juga jalan.
ya, counter di SRC address listnya juga jalan. Nah, kalau kita cek pada menu address list, harusnya sekarang sudah IP address dari komputer kita itu sudah aktif di sini ya. IP address 1.13 itu sudah aktif. Dan IP address ini juga sudah diblokir ya. Nah, namun kita tetap bisa terkoneksi ke internet ya, karena yang diblokir adalah paket input. Seperti itu. Oke. Ya, tetap tidak bisa terkoneksi ke internet. Ya, karena seluruh scanningnya itu sudah diblokir ya. Pada rule yang kedua. Oke, mungkin itu ya sudah jelas terkait bagaimana metode ataupun langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan pendeteksian atau pemblokiran terhadap proses scanning ya. Scanning dengan menggunakan fitur PSD ya, Port Scanning Detection pada MikroTik firewall filter rules yang sudah disediakan, sehingga dapat meningkatkan keamanan baik bukan hanya MikroTik kita ya sebenarnya, namun keamanan pada perangkat-perangkat server ya. Jadi ketika kita rubah di sini paketnya input ya, kita bisa ubah ke forward ketika kita ingin melindungi server-server yang ada di belakang atau berada di belakang NAT-nya si MikroTik ini. Jadi misalnya di MikroTik ini juga terkoneksi server, kita ingin amankan. Nah, kita bisa langsung kopikan saja ya rule-nya dan kita ganti chain-nya ke forward ya. Dan kita bisa ganti DST address-nya misalnya menuju ke server mana ya, ke server sekian sekian sekian, misalnya 192.168.1.10, dan kita bisa aktifkan fitur ini. Jadi ketika ada yang mengakses atau melakukan scanning ke port tersebut, dia akan melakukan proses pemblokiran seperti itu untuk meningkatkan keamanan server yang berada di belakang routernya. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.